Maksud dan tujuan dari praktikum egg grading. Setelah mengikuti praktikum egg grading kali ini, mahasiswa diharapkan untuk mengetahui ciri-ciri kualitas telur sebelum dan sesudah dipecahkan, yaitu berat telur, shape index, tekstur telur, keutuhan telur, kebersihan telur, hog unit, kondisi albumen, kebersihan, bentuk dan besar yolk, dan lain-lainnya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui kelas telur berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan kualitas dan grade telur. Alat dan bahan yang kami gunakan. Bahan pertama tentunya ada telur ayam yang segar, dan yang kedua ada air yang telah dicampur dengan garam. Alat yang kita gunakan ada baki plastik, kaca, pisau. Setelah itu, kita juga menggunakan ember untuk menjadi wadah air, menggunakan timbangan analitik untuk menimbang. Selanjutnya, kita juga menggunakan official aircell gauge, egg yolk color fan, menggunakan jangka sorong untuk mengukur. Selanjutnya, kita juga menggunakan mikrometer skrup untuk mengukur cangkang telur, menggunakan spidol untuk memberi tanda setiap telurnya, dan yang terakhir kita juga menggunakan gelas plastik sebagai wadah. Selanjutnya, uji spesifik gravity. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan adalah membuat larutan 3/4 air dengan garam, lalu ukur berat jenisnya dengan hydrometer sesuai ukuran, yaitu 1,075, 1,08, 1,085, 1,095, dan 1,1. Lalu, masukkan masing-masing telur ke dalam larutan secara bergantian sambil perhatikan posisi telur, apakah tenggelam, melayang, atau mengambang. Yang terakhir, catat hasil pengamatan. Pengamatan berat telur dilakukan dengan menimbang telur dalam satuan gram lalu dikonversikan berat ke ons atau dozen. Pengamatan bentuk telur atau shape index dilakukan dengan mengukur panjang dan lebar telur menggunakan jangka sorong, lalu hitung hasil menggunakan rumus. Pengamatan tekstur telur dengan meraba seluruh permukaan telur dan tentukan area kasar, bintik-bintik, dan keriput, lalu sesuaikan dengan standar penilaian. Pengamatan keutuhan telur dengan menempatkan telur di atas candler, lalu amati kerabang dengan cara memutar telur di atas lubang. Apakah ada keretakan atau tidak, lalu sesuaikan dengan standar penilaian. Tahap selanjutnya, kita mengamati seluruh permukaan telur, apakah ada noda atau kotoran yang ada di sana, dan sesuaikan dengan standar penilaian. Selanjutnya, kita menghitung kedalaman rongga udara dengan menggunakan candler. Tahap pertama, tempatkan bagian runcing telur di atas lubang candler, lanjut menyalakan candler. Pada bagian tumpul akan terlihat ruang rongga udara. Nah, kita bisa memberi tanda menggunakan spidol untuk membantu mengukur rongga udara pada telur tersebut. Selanjutnya, ukur dengan menggunakan official aircell gauge dengan cara menempelkan alat tersebut pada bagian yang ada rongga udaranya tadi. Sesuaikan dengan standar penilaian dan catat hasil dalam pengamatan pada tabel. Selanjutnya, kita akan mengamati bayangan yolk. Pertama, tempatkan telur di atas lubang candler. Lalu, nyalakan candler dan amati apakah bayangan yolk terlihat atau tidak. Nah, apabila terlihat, maka kita semua dapat sesuaikan dengan standar penilaian dan mencatat hasil pada tabel. Selanjutnya, kita akan mengamati kualitas telur setelah dipecahkan. Gunakan jangka sorong untuk mengukur tinggi putih telur dengan cara menusukkan alat tersebut ke bagian putih telur. Prosedur ini dilakukan sebanyak 2 kali sehingga mendapatkan tinggi rata-rata telur. Setelah itu, amati kondisi albumen, apakah ada noda,
dan sesuaikan dengan standar penilaian untuk tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu pengamatan untuk kebersihan, bentuk, dan besar yolk. Prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pisahkan bagian kuning telur dari albumen. Seperti yang bisa dilihat dalam video ini adalah pada saat pemisahan antara kuning telur dari albumen. Nah, setelah kuning telur dipisahkan dari albumen, amati bentuknya apa ada perubahan atau tidak. Lalu setelah itu amati pula apakah ada noda atau kotoran atau tidak. Setelah itu sesuaikan dengan standar penilaian yang ada. Dilakukan juga penimbangan pada bagian-bagian telur, seperti kuning telur, lalu putih telur, dan juga dilakukan penimbangan untuk kerabang telur. Seperti yang ada pada video ini. Yang selanjutnya yaitu pengamatan tebal kerabang. Prosedur yang dilakukan yaitu ambil sebagian kerabang dari ujung tumpul, ujung runcing, dan bagian tengah telur. Kemudian ukur dengan menggunakan milimeter skrup. Seperti yang terlihat pada video ini adalah pada saat kita akan melakukan pengamatan pada tebal kerabang. Boleh dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, waktu dan tempat praktikum grading dilaksanakan pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 12.30 sampai 14.30 di Laboratorium Produksi Ternak Unggas Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, hasil pengamatan eksterior telur yang pertama, pengamatan kerabang, didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, pengamatan eksterior telur yang kedua, yaitu pengamatan bentuk dan tekstur, didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, pengamatan interior telur yang pertama, pengamatan yolk, didapatkan hasil sebagai berikut. Pengamatan interior telur nomor 2, yaitu pengamatan albumen, didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil pengamatan identifikasi telur yang mengambang, didapatkan hasil sebagai berikut. Jika dilihat dari standar pengukuran, maka terdapat 1 telur berukuran medium, 2 telur berukuran large, dan 1 telur berukuran extra large. Selanjutnya, bentuk 2 telur yang diamati memiliki bentuk normal dan 2 lainnya bulat. Kelima telur tersebut memiliki tekstur telur, rongga udara, dan bayangan yolk dengan grade AA, dan jika dilihat dari kebersihannya, 2 telur memiliki grade C dan 2 lainnya non-grade. Kelima telur tersebut juga mengambang setelah diuji menggunakan teknik grafik test dan dapat disimpulkan bahwa kelima telur tersebut termasuk ke dalam grade AA dan layak untuk dikonsumsi.